Berita highlights MotoGP hari ini yang kami sampaikan datang dari CEO Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP. Dia memberikan tanggapan yang cukup mengejutkan terkait Valentino Rossi yang terinfeksi COVID-19. Berita kedua adalah tanda tanya Lorenzo menggantikan sementara posisi Rossi di Monster Energy Yamaha. Massimo Meregali selaku direktur tim Yamaha memberikan beberapa clue terkait hal tersebut. Kabar selanjutnya datang dari duo rider Ducati, Petrucci dan Dovizioso yang hubungannya makin tegang. Petrux melontarkan pernyataan gila usai Dovizioso meluapkan emosi di garasi tim merah. Bagaimana berita selengkapnya? Langsung saja simak berita MotoGP berikut ini. Mengomentari kasus Valentino Rossi, Dorna Sport selaku promotor MotoGP mengungkapkan bahwa COVID-19 yang dialami oleh pembalap MotoGP membuat mereka harus absen seperti layaknya saat cedera. Carmelo Ezpeleta resmi menyatakan bahwa Valentino Rossi tidak bisa mengaspal pada seri MotoGP Aragon akhir pekan ini. Alasannya, The Doctor dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Hal itu tentu langsung sontak mengejutkan banyak pihak, sebab Rabu kemarin Rossi tidak merasakan gejala apapun dan siap untuk membalap di sirkuit Aragon. Rossi baru merasakan kesakitan pada hari Kamis, setelah itu ia langsung menghubungi dokter dan melakukan 2 tes PCR. Valentino Rossi harus menerima kenyataan bahwa dia positif terinfeksi COVID-19 usai hasil tes standar keluar. Kasus yang dialami oleh Valentino Rossi ini juga mengundang komentar dari Carmelo Ezpeleta. Dalam sebuah kesempatan, Ezpeleta menilai bahwa COVID-19 kini menjadi sebuah cedera baru di MotoGP, seperti seorang pembalap harus absen karena mengalami patah tulang. Positif terkena virus corona itu layaknya seperti cedera patah tulang selangka. Bahkan jika saya berharap rasa sakit Valentino Rossi berkurang dan bisa sembuh lebih cepat, kata Carmelo Ezpeleta. Ia mengalami gejala, melakukan tes lagi dan akhirnya dinyatakan positif. Saya harap sakitnya dalam kategori yang ringan. Saya berharap ia bisa segera sembuh dan kembali secepat mungkin. Saya tidak tahu kapan, membuat sebuah prediksi itu adalah hal yang sangat sulit, tukas Ezpeleta. Di tempat lain, kabar datang dari Yamaha yang mengonfirmasi bahwa Jorge Lorenzo tidak akan menggantikan Valentino Rossi pada MotoGP Aragon 2020. Absennya Valentino Rossi akibat terinfeksi COVID-19 membawa spekulasi bahwa Yamaha mungkin akan menurunkan pembalap penguji mereka, Jorge Lorenzo, untuk menggantikan The Doctor. Namun, direktur tim Yamaha, Massimo Meregali, sudah mengonfirmasi bahwa Yamaha tidak akan menggantikan posisi Rossi. Bahkan termasuk pada seri selanjutnya di MotoGP Teruel 2020 yang juga masih dihelat di sirkuit yang sama, yakni di Aragon. Kami tidak yakin Rossi bisa kembali saat seri Teruel. Kami belum berpikir penggantinya, tetapi saya pikir kami tidak akan menggantinya dengan siapapun, ucap Meregali. Dengan demikian, dipastikan Lorenzo tidak akan mengaspal lagi di Aragon. Hal ini pun otomatis membuat tim berlogo Garbutala itu hanya akan bertumpu pada Maverick Vinales seorang. Sebenarnya, Jorge Lorenzo cukup jago saat melintasi sirkuit Aragon. Ketika masih aktif jadi rider Yamaha, dia mampu menggondol 2 gelar juara pada 2014 dan 2015, serta beberapa rentetan podium di sana.
Namun Vinales sendiri cukup memaklumi keputusan yang Yamaha buat tidak menjadikan Lorenzo sebagai pengganti Rossi sementara. Menurut Top Gun, Lorenzo sudah cukup lama tidak balapan termasuk melakukan uji tes MotoGP. Sehingga hal itu ditakutkan akan mempengaruhi performanya saat balapan sungguhan. Di tes MotoGP Portimao, dia bisa balapan dengan tenang. Tapi jangan lupa bahwa balapan dari satu hari ke hari yang lain itu bisa berubah drastis, ucap Vinales. Sulit bagi Lorenzo kembali ke trek setelah sekian lama dia tidak balapan. Apalagi di Aragon kondisinya berangin dan cukup dingin, ungkas Vinales. Kabar lainnya datang dari perselisihan dua Ducati. Danilo Petrucci yang tidak peduli dengan penderitaan Dovizioso yang mengamuk usai kualifikasi MotoGP Aragon. Dovizioso marah besar setelah Petrucci membuntuti dan menyalipnya di akhir kualifikasi pertama. Karena momen itu Petrucci lolos kualifikasi 2 dan start dari posisi 8, sedangkan Dovizioso harus start dari urutan ke-13. Petrucci sendiri memilih bersikap masa bodoh dengan apa yang terjadi pada rekan setimnya itu. Menurut Petrucci, hal tersebut perlu dilakukan demi hasil terbaik setelah pada balapan musim lalu ia berkorban untuk Ducati. Tahun lalu saya membalap untuk Ducati, tapi saya digusur pada 2020, bahkan sebelum musim dimulai. Sekarang saya membalap untuk diri sendiri, ujar Petrucci. Tetapi, jika saya mendapatkan arahan dari Ducati, saya sangat menghormati mereka hingga Grand Prix terakhir. Namun saya harus melakukan hal yang terbaik untuk diri saya, gunakan semua senjata saya, ucap Petrucci. Menurut Petrucci, tidak ada perintah dari tim mengenai persaingannya dengan Dovizioso di akhir kualifikasi. Karena hal tersebut juga, Petrucci berani mengambil risiko mengorbankan rekan satu timnya itu. Tidak ada pesanan, tapi saya sangat menyesal untuk Andrea. Saya banyak kehilangan di trek lurus. Saya membutuhkan jejak dan saya menemukan Andrea, lalu memanfaatkan jejaknya, tutur Petrucci. Saya minta maaf karena dia tetap di kualifikasi pertama. Saya akan berbicara dengannya secepat mungkin. Saya menggunakan senjata yang saya miliki, saya hanya menyesal karena dia yang menanggung kerugian, kata Petrucci melanjutkan. Bagaimana tanggapan Anda? Demikianlah informasi terkini seputar